Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Nilam Sari Simarmata, Rizky Putri Amelia, Widya Ramadhani, Winda Hadijah, dan Yuki Indayanti. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan mengenai regresi linear sederhana. Adapun cakupan materi yang akan kami bahas, yang pertama, definisi regresi linear sederhana, yang kedua, model regresi linear sederhana, yang ketiga, asumsi pada regresi linear sederhana, yang keempat, metode kuadrat terkecil, yang kelima, tabel ANOVA, dan yang keenam, contoh kasus mengenai regresi linear sederhana. 1. Definisi regresi linear sederhana. Regresi linear sederhana hakikatnya berasal dari bahasa Inggris. Simple linear regression adalah salah satu regresi linear atau model statistik yang digunakan untuk menjelaskan hubungan antara dua variabel dalam penelitian kuantitatif, di mana regresi linear ini mampu membuat satu asumsi tambahan yang mengkorelasikan antara variabel independen Y atau disebut juga variabel respon dan variabel dependen X atau disebut juga dengan variabel prediktor atau variabel penjelas melalui garis yang paling sesuai dari titik data garis lurus. Artinya, bukan kurva atau semacam faktor pengelompokan. Analisis regresi biasanya digunakan dalam penelitian untuk menetapkan bahwa ada korelasi antara variabel. Skala data yang digunakan dalam regresi linear sederhana adalah interval atau rasio. Adapun definisi regresi linear sederhana menurut para ahli yaitu menurut Sugiono pada tahun 2011, regresi linear sederhana adalah regresi linear yang didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Dua. Model regresi linear sederhana. Jika terdapat pasangan X1, Y1, X2, Y2 sampai dengan Xn, Yn, maka hubungan fungsional pasangan data tersebut dijelaskan dalam model regresi linear sederhana sebagai berikut. Y sama dengan beta 0 ditambah beta 1x ditambah epsilon, di mana parameter beta 0 intercept dan B1 slope adalah parameter-parameter yang tidak diketahui, sedangkan epsilon adalah error random yang mengikuti distribusi normal dengan E epsilon sama dengan 0 dan var epsilon sama dengan tau kuadrat. Parameter beta 0 dan beta 1 dapat diestimasi dengan B0 dan B1, sehingga estimasi garis regresi menjadi Y topi sama dengan beta 0 ditambah beta 1 X1, di mana beta 0 dan beta 1 dapat dihitung dari data sampel dengan rumus berikut. B1 sama dengan N sigma I sama dengan 1 sampai N XI YI dikurang dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai dengan N X1 XI dalam kurung sigma I sama dengan 1 sampai N YI per N sigma I sama dengan 1 sampai N XI kuadrat dikurang sigma I sama dengan 1 sampai N XI. B0 sama dengan Y rata-rata dikurang B1X rata-rata. Tiga. Asumsi pada regresi linear sederhana.
Yang ketiga, asumsi pada regresi linear sederhana. Jadi ada beberapa asumsi pada model regresi linear sederhana, yaitu yang pertama model adekuat, yang kedua asumsi linearitas, yang ketiga asumsi independensi dan autokorelasi, yang keempat asumsi normalitas, dan yang kelima asumsi homoskedastisitas. Jadi kelima asumsi pertama ini berlaku untuk regresi linear sederhana maupun ganda. Pada umumnya seluruh asumsi-asumsi itu baru dapat dinilai validitasnya setelah dilakukan fitting model. Yang pertama adalah model adekuat. Jadi asumsi ini menyatakan bahwa model yang diajukan peneliti itu harus adekuat untuk memprediksi respons. Jadi asumsi ini dinilai dengan uji goodness of fit, yaitu uji F dengan hipotesis H0 di mana beta I sama dengan 0 untuk seluruh I, di mana I itu sama dengan 1, 2 sampai K, dan H1 banding H0 tidak benar, atau paling sedikit 1 beta I tidak sama dengan 0. Jadi hasil uji F ini ditampilkan pada perintah regresi stata. Jadi uji ini terutama penting pada regresi linear ganda, karena pada regresi linear sederhana uji F untuk model pada hakikatnya sama dengan uji T untuk prediktor tunggalnya. Yang kedua itu adalah asumsi linearitas. Jadi asumsi ini menyatakan bahwa hubungan antara X dan Y itu linear. Jadi secara kasar linearitas hubungan ini dapat dinilai dari diagram tebar X ini. Sedangkan penilaian secara lebih eksaknya adalah dengan uji Lekov-Fit dengan H0, tidak ada Lekov-Fit, dan H1 ada Lekov-Fit. Dan yang ketiga, asumsi independensi dan non-autokorelasi. Jadi asumsi ini menyatakan bahwa suku galat itu saling independen dan tak saling berkorelasi. Jadi untuk data dari studi cross-sectional, asumsi ini dianggap telah terpenuhi jika data yang diperoleh melalui sampling acak atau random sampling. Walaupun independensi dapat lebih jelas dilihat dari grafik galat respons. Yang keempat adalah asumsi normalitas. Jadi asumsi ini menyatakan bahwa suku galat itu berdistribusi normal dengan rata 0. Asumsi ini dapat diperiksa dengan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov atau uji Shapiro-Wilk untuk menguji hipotesis di mana H0 itu suku galat berdistribusi normal dan H1 suku galat tidak berdistribusi normal. Yang kelima adalah asumsi homoskedastisitas. Asumsi ini mengatakan bahwa suku galat itu memiliki variasi konstan. Yaitu asumsi ini dapat diperiksa dengan uji Birch-Pagan dan uji White. Jadi keduanya ini menguji di mana H0 itu homoskedastisitas dan H1 itu heteroskedastisitas. Jadi uji Birch-Pagan ini ditujukan untuk menguji linear heteroskedasticity, sedangkan uji White ini menggunakan di mana H1 itu unrestricted heteroskedasticity untuk menguji whole glass heteroskedasticity. Empat, metode kuadrat terkecil. Jadi metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS ini merupakan suatu metode penaksiran koefisien regresi yang paling sederhana. Jadi salah satu metode yang digunakan untuk menaksir koefisien regresi adalah dengan metode kuadrat terkecil atau ordinary least square atau OLS. Jadi tujuan utama dari metode ini adalah mengestimasi koefisien regresi untuk meminimumkan jumlah kuadrat galat. Misalkan dimiliki estimasi garis regresi untuk model regresi sederhana, yaitu Y topi itu sama dengan B0 ditambah B1 XI. Misalkan pula Q menyatakan jumlah kuadrat galat, yaitu Q sama dengan sigma dari I sama dengan 1 sampai N, di mana EI kuadrat. Metode kuadrat terkecil meminimumkan jumlah kuadrat galat Q dengan syarat derivat parsial Q atau turunan parsial Q terhadap B0 dan B1 masing-masing sama dengan 0. Kita dapat lihat di layar bahwa derivat parsial Q terhadap B0 sama dengan 0
dan derivat parsial Q terhadap B1 sama dengan 0, sehingga diperoleh NB0 tambah B1 sigma dari XI dikurang sigma dari YI sama dengan 0, dan B0 sigma XI tambah B1 sigma XI dikurang sigma XI YI sama dengan 0. Diperoleh rumus untuk koefisien regresi B1 sama dengan B1 sama dengan sigma dari XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar per sigma dari XI dikurang X bar kuadrat dan B0 sama dengan Y bar dikurang B0 X bar. 5. Tabel ANOVA. Untuk memudahkan perhitungan ANOVA, kita dapat membuat tabel ANOVA seperti yang tampak di layar. Nah, cara pengambilan keputusan yaitu dengan membandingkan F hitung dengan F tabel. Jika F hitung ada di daerah penerimaan H0, maka H0 diterima atau rata-rata tidak berbeda nyata. Dan jika F hitung ada di daerah penolakan H0, maka H0 ditolak dan H1 diterima atau rata-rata berbeda nyata. Yang pertama yaitu ANOVA satu arah. Dapat kita lihat di layar yaitu ada tabel ANOVA satu arah. Dan di situ juga terdapat rumus-rumus untuk mencari derajat bebas, kuadrat tengah, R hitung, JKT, JKK, dan JKG. Di mana JKT itu merupakan jumlah kuadrat total, JKK itu merupakan jumlah kuadrat untuk nilai tengah kolom, dan JKG itu merupakan jumlah kuadrat galat. Yang kedua yaitu ANOVA dua arah tanpa interaksi. Pada rancangan percobaan dengan ANOVA jenis ini, setiap kategori mempunyai banyak blok yang sama, sehingga jika banyak kolom sama dengan K dan banyak baris atau blok sama dengan R, maka banyak data yaitu N sama dengan R kali K. Di layar juga dapat kita lihat tabel ANOVA dua arah tanpa interaksi. Dan di tabel juga dapat kita ketahui cara mencari derajat bebas, kuadrat tengah, dan F hitung. Selanjutnya yaitu rumus mencari jumlah kuadrat total JKT sama dengan sigma R, I sama dengan 1, dikali sigma K, J sama dengan 1, dikali XIJ kuadrat, data pada baris ke I kolom ke J dikuadratkan, dikurang T bintang-bintang kuadrat, total jumlah seluruh pengamatan dikuadratkan, per R banyaknya baris, dikali K banyaknya kolom. Selanjutnya, rumus untuk mencari jumlah kuadrat kolom atau JKK sama dengan sigma K I sama dengan 1 dikali T bintang J kuadrat, total jumlah kolom ke J dikuadratkan, per R banyaknya baris, dikurang T bintang-bintang kuadrat, total jumlah seluruh pengamatan dikuadratkan, per R dikali K, banyaknya baris dikali banyaknya kolom. Selanjutnya JKB, jumlah kuadrat baris sama dengan sigma R I sama dengan I dikali TI bintang kuadrat, total jumlah baris ke I dikuadratkan, per K banyaknya kolom, dikurang T bintang-bintang kuadrat, total jumlah seluruh pengamatan dikuadratkan, per R banyaknya baris dikali K banyaknya kolom. Kemudian rumus untuk mencari jumlah kuadrat galat sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK, di mana K sama dengan banyaknya kolom, R sama dengan banyaknya baris atau blok, XIJ sama dengan data pada baris ke I kolom ke J, TI bintang sama dengan total jumlah baris ke I, T bintang J sama dengan total jumlah kolom ke J,
T bintang-bintang sama dengan total jumlah seluruh pengamatan. Yang ketiga yaitu ANOVA dua arah dengan interaksi. Efek interaksi diperoleh setelah setiap kolom atau perlakuan dan blok atau baris diulang. Interaksi dinyatakan sebagai perkalian baris dikalikan kolom atau BK. Tabel ANOVA dua arah dengan interaksi dapat kita perhatikan berikut ini. Untuk mencari JKT, jumlah kuadrat total sama dengan sigma R, I sama dengan 1 dikali sigma K, J sama dengan 1 dikali sigma M sama dengan 1 dikali X, I, JM dikuadratkan, yaitu data pada baris ke I, kolom ke J, dan ulangan ke M dikuadratkan, dikurang T bintang-bintang kuadrat, total keseluruhan pengamatan dikuadratkan, per R dikali K dikali N, banyak baris dikali banyak kolom dikali banyak ulangan. Kemudian untuk mencari JKK, jumlah kuadrat kolom sama dengan sigma K, J sama dengan 1 dikali T bintang J bintang dikuadratkan, total kolom ke J dikuadratkan, per R kali N, banyak baris dikali banyak ulangan, dikurang T bintang-bintang kuadrat, total keseluruhan pengamatan dikuadratkan, per R dikali K dikali N, banyak baris dikali banyak kolom dikali banyak ulangan. Selanjutnya untuk mencari JKB, jumlah kuadrat baris sama dengan sigma R, I sama dengan 1 dikali T I bintang-bintang kuadrat, total baris ke I dikuadratkan, per K dikali N, banyak kolom dikali banyak ulangan, dikurang T bintang-bintang kuadrat, total keseluruhan pengamatan dikuadratkan, per R dikali K dikali N, banyak baris dikali banyak kolom dikali banyak ulangan. Selanjutnya, untuk mencari jumlah kuadrat interaksi, JKBK sama dengan sigma R, I sama dengan 1 dikali sigma K, J sama dengan 1 dikali TIJ bintang dikuadratkan, total sel di baris ke I dan kolom ke J dikuadratkan, per R banyak ulangan, dikurang sigma R, I sama dengan 1 dikali T I bintang-bintang dikuadratkan, total baris ke I dikuadratkan, per K dikali N, banyak kolom dikali banyak ulangan, dikurang sigma K, J sama dengan 1 dikali T bintang J bintang dikuadratkan, total kolom ke J dikuadratkan, per R dikali N, banyak baris dikali banyak ulangan, ditambah T bintang dikuadratkan, total keseluruhan pengamatan dikuadratkan, per R dikali K dikali N, banyak baris dikali banyak kolom dikali banyak ulangan. Selanjutnya untuk mencari JKG, jumlah kuadrat galat sama dengan JKT dikurang JKB dikurang JKK dikurang JKBK. Perhatikan, sebagian notasi dalam JKT, JKB, dan JKK digunakan dalam perhitungan JKBK atau jumlah kuadrat interaksi. Untuk keterangannya bisa kita lihat di bawah ini. Selanjutnya yang keenam, contoh kasus. Contoh kasus, seorang guru ingin meneliti tentang pengaruh kemampuan awal siswa terhadap prestasi belajar siswa. Data yang dikumpulkan adalah sebagai berikut. Kemampuan awal yaitu 77, 65, 80, 85, 65, 60, 55, 80, 68, dan 60. Prestasi belajar siswa 80, 75, 82, 90, 75, 65, 55, 85, 72, dan 65. Penyelesaian. Yang pertama yaitu kita menentukan hipotesis. H0 artinya tidak ada pengaruh antara kemampuan awal dengan prestasi belajar. H1 ada pengaruh antara kemampuan awal dengan prestasi belajar. Kemudian kita misalkan kemampuan awal sama dengan X1 dan prestasi belajar sama dengan Y. Berdasarkan tabel yang dipaparkan, dapat kita lihat bahwa sigma X1 sama dengan 695,
Sigma Y sama dengan 744. Sigma X1 kuadrat sama dengan 49.253. Sigma Y kuadrat sama dengan 56.358. Dan sigma XY sama dengan 52.641. Langkah berikutnya yaitu menentukan min. Min dari X1 sama dengan 69,5 dan min dari Y sama dengan 74,4. Langkah selanjutnya yaitu menentukan standar deviasi. Standar deviasi dari X1 yaitu 10,28. Standar deviasi dari Y yaitu S sama dengan 10,28. Langkah berikutnya yaitu mencari nilai A dan B. Didapatlah nilai A sama dengan min 247,73 dan nilai B sama dengan 0,98. Langkah selanjutnya yaitu membuat model persamaan regresi. Y sama dengan A tambah BX. Kita masukkan nilai A dan nilai B yang sudah diketahui, maka Y sama dengan min 247,73 ditambah 0,98x. Langkah berikutnya, menguji persamaan regresi dengan menghitung nilai R. Dari perhitungan yang dilakukan, maka diperoleh nilai R sama dengan 0,955. Langkah berikutnya yaitu menghitung nilai F. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, maka diperoleh F hitung sama dengan min 1,037. Langkah selanjutnya yaitu menentukan F tabel. Diketahui bahwa N dan M sama dengan 10. Maka derajat bebas sama dengan N dikurang M dikurang 1 sama dengan 10 dikurang 10 dikurang 1 sama dengan min 1. Dikonsultasi dengan tabel ini, nilai F 0,05 pada taraf signifikansi 5% diperoleh F tabel sama dengan 0,006. Sebelumnya diketahui bahwa F hitung sama dengan min 1,037, maka F hitung lebih kecil dari F tabel sehingga H0 diterima. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada pengaruh antara kemampuan awal dengan prestasi belajar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat untuk teman-teman semua. Terima kasih.